Oke ya, pada video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya money management ya. Nah, money management ini itu bukan hanya bicara tentang equity ya dari awalnya, tetapi itu berkaitan juga yang namanya tentang apa ya, aset yang kita miliki. Jadi, cara menentukan modal ya, atau biar kita tuh money management ini penting untuk psikologis ya. Jadi kalau misalnya kita itu money manajemennya nggak bagus, ya pasti psikologisnya nggak bakal bagus lah. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah di sini bahwa modal ya itu tuh harus atau equity yang ditradingkan itu harus 10-20% dari total liquid yang ada ya, atau total aset yang ada, sorry. Nah, total aset yang ada. Jadi baik itu yang liquid ya artinya tabungan kita atau yang non liquid lah seperti aset properti. Nah, kenapa ini penting sekali? Karena di trading itu kan high risk high return ya. Jadi kalau misalnya kita itu meng-all in-kan ke sesuatu yang high risk itu sebenarnya kurang bijak juga ya. Jadi, penting banget kita kalau misalnya trading itu ya cukup segini aja, nanti baru ditumbuhkan ya. Karena trading ini kan nggak memakan banyak waktu ya. Nah, yang kedua adalah, kalau yang idealnya ya, idealnya itu kalau misal yang masih baru itu $200 itu diubah ke sen dulu ya. Jadi kalau nanti misalnya lotnya itu bisa di satu lot sen ya, atau 0,50 nih. Saya lupa ya, satu satu $200 ini dapat 2.000 atau 20.000 ya. Tapi kurang lebih kayak gini lah hitungannya. Nah, tapi kalau misalnya modalnya $400, nah ini bisa 0,02 lot ya, maksimal, atau 0,01, 0,01 itu dengan 2 layer, artinya 2 kali entry ya, 2 layer. Nah, kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu $200 udah cukup sih ya. Kalau misalnya ini $200 normal itu udah dipakai ya, untuk copy trade tuh segini udah cukup. Kenapa? Karena udah paham juga ya cara mitigasi resikonya. Tapi kalau misalnya belum, maka kita buat nih modal yang kalau misalnya 30 atau 40 kali salah itu baru MC. Jadi salahnya beruntun, baru kita MC. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya udah paham ya sebenarnya nggak perlu juga ya. Cukup 20 sampai 30. 20 kali aja tuh MC salah itu udah cukup ya. Tapi nggak mungkin juga kan, karena di trading ini kan kalau ngikutin sinyal ini ya nggak mungkin MC lah seharusnya ya. Jadi karena dari 20 kali sinyal tuh nggak mungkin 20-20-nya salah kan. Nah, seperti itu. Salah ya ada, misalnya ini loss, tapi sisanya kan profit. Ya. Nah, jadi yang terakhir adalah agar ya modal kita tumbuh, ya, yang harus difiskan adalah risiko, ya. Agar modalnya tumbuh, yang harus difikskan adalah risiko, yang harus ditahan adalah itu TP ya. Tahan itu TP. Jadi TP ditahan lebih lama, atau tahannya itu resikonya dikurangi, atau TP-nya lebih jauh ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara mekanismenya kayak gini nih? Kita beri contoh ya, misalnya contoh. Kalau kita lihat dari sini ke sini, itu kan SN cukup jauh. Dari sini ke sini itu 110 pip ya, 115. Nah, kita pengennya kalau misalnya 0,02 berarti ini risikonya $23. Nah, risiko $23 dengan modal hanya anggaplah ini modalnya $200 ya. Kita simulasikan tuh modalnya misalnya modal $200 aja nih. Nah, ini contoh saya pakai copy trade ya, yang $200 nih. Nah, jadi misalnya kita lihat ya, bahwa resikonya itu $23. Artinya kalau saya salah nih, 10 kali salah udah habis nih modalnya. Maka saya pribadi itu lebih sukanya mengurangi resikonya. Jadi kalau kayak gini saya kurangi resikonya itu sekitar 15. Ya, jadi kalau misalnya saya ngambil, nah sekitar sini nih. Dimana kalau 7,25 kali 2 itu $15. Sehingga kalau saya loss itu ruginya $15. Kalau saya TP 1 aja itu profitnya 12,77. Nah, artinya rasionya lebih besar kan. Ruginya 7, profitnya 12. Kalau masuk ke TP2 misalnya sampainya, maka bisa sampai 18. Nah, artinya rasionya kan udah cukup bagus dah nih. Jika dibandingkan kita kalau misalnya hanya menggunakan di sini langsung kita entry, buru-buru entry, atau tidak menyesuaikan dengan resiko. Karena apa? Karena resikonya itu kan beda-beda. Ada yang resikonya kecil nih, misalnya contoh kayak gini nih. Nah, ini resikonya kan kalau kita lihat dari sini ke sini itu hanya 54 pip. Artinya kalau misalnya kita masuk 0,02 itu resikonya hanya minus $4.
Nah, artinya kita bisa langsung entry kan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa langsung entry, tanpa harus, retracement, nunggu retracement ya, seperti itu. Nah, dan juga kalau misalnya resikonya terlalu besar, misal contoh yang kayak mana ya? Nah, misalnya yang ini. Nah, resikonya 250 pip ya. Kita nggak bisa nih, karena kan kita targetnya resikonya hanya di $15 atau sampai paling maksimal $17 misalnya. Nah, ini nggak bisa kan? Kita kalau mau entry-nya di sini nih idealnya, ya kan? Atau di sini. Nah, sekitaran sini lah kurang lebih karena SL tuh sebenarnya ini dikasih jarak tuh untuk swipe aja ya, biar nggak kena kayak gini nih. Biar nggak kena kayak gini. Karena kalau misalnya saya taruh di sini itu pasti kena ya. Karena SL bisa turun lagi. Maka dikasih jarak. Nah, idealnya misal di sini ya. Pas juga ada EVG kan, atau di sini nih kalau misalnya lebih ideal lagi. Tapi ini terlalu jauh, nah akhirnya dia turun jauh ya. Dan kita nggak dapat, ya udah nggak apa-apa. Nggak perlu kita sesali. Kenapa? Karena masih ada momen-momen yang lainnya. Nah, contohnya kayak gini juga ya misalnya. Nah, di sini kita bisa lihat ini 170 pip. Kalau kita cek di sini itu 24 ya, 29. Nah, artinya apa? Artinya ini kan terlalu jauh nih, ya, terlalu jauh. Akhirnya kita nunggu dulu nih, nunggu yang ideal. Misalnya idealnya itu di sini nih. Misalnya 120 pip ya udah kita ngentrinya di sini. Nah, pas kebetulan di sini dapat ya buy limit. Misalnya habis itu kita langsung naik lagi. Tapi saya pribadi kalau udah TP1 sih nggak ngambil ya, seperti itu. Tapi balik lagi ya, bisa nggak kita ambil ambil itu? Ambil entriannya ya bisa aja. Misalnya kita ngambil di sini, tapi kita lihat juga apakah ada pullback ya. Dan ini kebetulan ada bullish yang cukup pullback. Nah, jadi batas SL-nya tuh bisa di low yang ini. Nah, sebenarnya batas SL itu nggak harus sampai di sini ya. Cukup di low-nya aja nih. Kalau misalnya buy, kalau misalnya sell berarti high-nya. Kalau misalnya dia udah lewat dari high-nya, maka di SL aja. Ya, misal kayak gini nih, contohnya nih, ini udah lewat ya. Ada nggak contohnya ya? Nah, misalnya yang ini nih. Nah, ini kan udah lewat, tapi dia belum kena close ini kan. Ya udah, saya pribadi itu biasanya langsung SL aja karena biar nggak kena swipe aja tujuannya dibuat SL seperti ini. Jadi kalau misalnya ada shadow lewat terus balik lagi ya udah. Saya biasanya tuh udah SL aja. Tapi beda halnya kalau misalnya dia nggak ada kepala. Nih, kalau nggak ada kepalanya saya ngambil cari shadow yang paling terdekat. Nah, di sini nih. Nah, kalau dia belum break yang di sini ya udah nggak apa-apa. Nah, kebetulan di sini juga nggak ada lewat sama sekali ya. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya artinya kita bisa tahu nih kalau misalnya kita trading ya. Ya, kalau profit sekian, kalau loss sekian. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya dapat misalnya di contoh yang ini, mana tadi ya? Yang 50 pip ya. Ini kah? Nah, misalnya ini SL-nya misalnya 60 lah atau berapa ya? Di sini jaraknya tuh 86 misalnya di sini. Oh, saya bisa entry-nya nih contoh yang ini nih. Ini jarak SL-nya kan kecil ya. Nah, hanya kurang lebih 50 pip. Sedangkan resiko saya itu bisa sampai $20 misalnya. Berarti kita masuk ke 0,04 berarti di sini. Udah gitu aja. Jadi sekali profit TP2 tuh $20 atau $20 lebih. Nah, seperti itu. Jadi lotnya itu menyesuaikan aja. Yang kita fixkan adalah resiko dan yang ditahan itu TP. Ya, jadi lot itu menyesuaikan resiko intinya ya. Jadi nggak harus 0,02 terus bukan ya. Atau harus kalau lossnya kecil ya udah kita bisa dikali lipatkan resikonya ya, seperti itu. Jadi lotnya misalnya lossnya itu 50 pip aja. Kita misalnya target lossnya itu kita batasi misalnya $20, berarti kita masih masuk 0,04 kan. Seperti itu. Dan yang ditahan itu TP. TP itu selalu ditahan ya. Nah, bagaimana cara kita tahu TP-nya tuh lebih dari 1? Jadi gampangnya Bapak Ibu lihat aja nih dari jarak shadow ke badan itu berapa. Nah, dikali aja. Berarti ini kalau TP3-nya di mana? Jadi yang dihitung selalu TP3 ya. Jadi misalnya contoh TP3 itu 3 kali lipat ya. Intinya Bapak Ibu cek aja di sini ke sini berapa nih jaraknya. Nah, di sini ke sini itu 3,58. Berarti nanti TP selanjutnya itu 3,58 juga. Nah, ini kalau kita lihat maksimal 5,36. Artinya kalau misalnya mau TP-nya lebih jauh lagi, satu langkah lagi di layer 2-nya, dia dimasukkan ke dalam TP3-nya seperti itu ya. Atau kalau mau ditahan terus kayak gini ya silakan aja. Nah, 86,2 misalnya kan.
Udah sampai nih TP2 nih, ya udah kita masih tahan terus nih sampai misalnya target kita 200 pip misalnya. Ya udah, 200 atau 300 pip. Silakan aja. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah agar memperbesar rasio aja. Tapi selalu naikkan nih, nanti kalau misalnya sudah TP1 ya, udah sampai dekat TP2 nih ya kan, nah balikin nih SL-nya itu di sini nih, biasanya low-nya di harga entry ya. Nah, atau kalau misalnya mau itu di bawah low yang di sini nih. Jadi bukan di sini ya, tapi di sini nih. Nah, di sini tapi nanti dilebihkan sedikit. Nah, misalnya dilebihkan ya sekitar sini lah. Nah, segini. Nanti kalau misalnya dia udah balik, berarti pasti berbalik arah. Tapi kalau enggak, pasti dia lanjut lagi. Nah, seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami. Tapi kemampuan hold ini itu nggak semua orang bisa ya. Karena masing-masing kan punya psikologis yang berbeda-beda. Oke, seperti itu aja. Jika ada yang kurang dipahami, semoga nanti bisa tanyakan via Telegram atau komen aja di YouTube. Nanti kita bahas lagi ya. Oke.